Ya bedanya kita mengontrol diri sendiri, nggak ada yang berani marahin kita lagi, kecuali orang tua kita juga yang sudah ada kebanyakan atau masih ada tapi sudah enggan menasihati kita. Anak masih ada orang tuanya ya kita ini. Jadi jangan segan-segan membacakan hadis walaupun artinya. Jadi bukan dari ibu, ini dari hadis. Nak, kamu berjanji untuk menggunakan HP ini untuk kebaikan, bukan untuk maksiat, bukan untuk buang-buang waktu main game, melihat hal-hal yang tidak benar gitu. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada lagi. Syukran jazakumullahu khairan. Masih ada waktu hingga 15 menit ke depan. Kita lanjut pertanyaan keempat, yakni dari Bapak Hartanto. Bismillah, Ustaz, bagaimana mengoptimalkan peran seorang ayah dalam pendidikan anak yang kondisinya tidak bertemu anak setiap hari karena kerja di berbeda kota? Syukran. Ya, alhamdulillah ya, Allah telah memberi fasilitas yang mana tidak ada zaman dahulu. Dulu orang mengirim surat sebulan baru sampai. Kalau sekarang sudah ada gadget, Pak. Sudah ada WA. Memaksimalkannya adalah Bapak kerja di kota lain. Jangan sudah jauh dari anak. Begitu ada waktu kosong, ngobrol lagi dengan teman. Untuk istilahnya membunuh kebosanan. Atau ya itu boleh. Tapi sebelum itu ada yang manfaat, ada yang lebih bermanfaat. Telepon istri, ya, Bu, gimana sehat? Bagaimana ini Bu Guru? Ya bercandalah dengan istri. Bu Guru kita gimana nih? Anak-anak murid kita gimana? Begitu. Ini maksimalkan. Ya pelajarannya apa? Kalau bisa ibu guru ya di rumah, yaitu istrinya mengirimkan ya data anaknya belajar ini hari ini, belajar ini hari ini. Begitu boleh. Kan WA sudah ada. Ya, walaupun mungkin bapaknya sibuk di luar kota, dia hari-hari jam-jam waktu-waktunya istirahat kan nggak 24 jam kan kerja. Dia ada hari liburnya ada. Kalau memang sibuk malam ditunda. Gimana sebelum tidur, maghrib, pada maghrib sampai isya. Ya sambil makan lihat laporan dari istrinya, video call sekarang sudah ada. Ayo nih Bapak mau lihat anak Bapak yang kecil nih pelajarannya gimana, suruh mereka presentasi. Kamu belajar apa tadi, lihat video call. Ya begitu, maksimalkan gadget yang Allah telah beri. Ya kita nggak peduli siapa yang istilahnya susun nih program WA ini, ya jelas orang kafir, tapi manfaatnya untuk kita semua. Ulama juga make, ya. Karena apa? Karena ayatnya kan yang tadi saya bacakan, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh jami'an min inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Dan dia Allah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Semua di langit dan bumi ditundukkan untuk kita. Ya, laut dan apalagi gadget. Gadget itu hal yang kecil dibanding gunung yang besar. Itu aja untuk kita. Gadget sekedar proses, manusia dikasih ilham, lama-lama berkembang, itu ilham dari Allah. Karena siapa saja yang bersungguh-sungguh, sunatullahnya begitu. Ya, siapa saja orang kafir, orang musyrik, musuh Allah, tiap hari maki-maki Allah, tapi dia nyusul sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, ketemu dan sudah dibalas sama Allah. Duit, dia jadi terkenal. Kalau orang kafir menemukan hal-hal yang positif. Jadi manfaatkan komunikasi ini, ya. Begitu, wallahu a'lam. Silakan, jika ada lagi. Nggak kedengeran suaranya. Ustaz Jazil nggak kedengeran suaranya. Allah khairan. Pertanyaan selanjutnya, apa Ustaz, bagaimana menumbuhkan sikap tangguh kepada anak laki-laki di mana dia diasuh hanya oleh ibunya saja karena qadarullah orang tuanya
Ya, qadarullah wa masya fa'ala. Ada beberapa keluarga ya dari kaum muslimin mempunyai takdir yaitu pita single parent. Ya, bagi ibu yang single parent istilahnya sendiri, dalam bab ini adalah bagaimana menumbuhkan anaknya atau memberi pendidikan anak agar bersikap maskulin, ya istilahnya dia bisa melihat figur seorang ayah. Ada beberapa pendekatan. Jika dia masih punya paman dari pihak ibu, ya sering datang ke pamannya atau kasih HP pamannya, ya agar pamannya bisa komunikasi. Ya ibu kan punya, misalkan ibu punya adik, punya bapak yang laki, punya abang yang laki, ya kasih ini HP paman kamu, kalau kamu rindu sama ayahnya silakan kamu telepon, jangan ganggu dia. Nah pamannya juga gitu, tolong dong, ya saya ini kan udah sendiri, ya tolong dong didik anak saya nih biar dia ada figur kebapaannya, figur laki-laki di jiwanya, begitu. Yang penting kerjasama. Kalau tidak ada bapaknya kan masih ada nih kakeknya anak, ya kakeknya sering datang, ya begitu. Agar memberi contoh, memang figur seorang ayah harus ada di rumah, ya ini adalah hal yang penting. Kalau tidak dibacakan, keluarga yang normal istilahnya punya ayah dan bilang bisa beli buku-buku cerita yang Islami ya, diceritakan gitu, atau figur seorang nabi. Nabi ini seorang ya pahlawan-pahlawan yang ya laki ya Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, begitu dikenalkan kepada sahabat. Ya mereka nggak kenal bapak nggak apa-apa, tapi kenal sahabat Nabi, kenal Nabi itu orang laki yang tangguh. Khalid bin Walid itu petempur ulung, begitu. Jadi kejantanannya dibangkitkan dari sejarah. Nah ini ibu boleh bacakan. Nah ini sejarah Nabi, ya Nabi itu pemberani. Bahkan sahabat kalau dibandingkan dengan keberanian Nabi tidak ada apa-apanya. Jadi sejarah-sejarah dibangkitkan. Ya, agar anak terbentuk dari cerita itu. Dia nggak melihat. Bahkan kadang-kala ada anak yang punya bapak ibunya komplit, dia bisa menyimpang karena ya bapaknya mungkin penampilannya nggak bisa jadi contoh. Ya, jadi nggak menjadi kekurangan ya yang harus dipikirkan, harus bersedih berterusan. Ya, seorang anak misalkan bapaknya meninggal, ya tidak ada lagi kecuali ibunya, tidak akan ya. Nabi itu bapaknya meninggal sebelum lahir, tapi tumbuh berkembang dengan kakeknya yang tadi saya bilang, pamannya itu figur bapak ada di situ, figur kepemimpinan Nabi dibina oleh kakeknya. Kakeknya itu punya tempat khusus di Mekah, di Ka'bah, dekat Ka'bah. Lalu Nabi Muhammad SAW didudukan di situ. Dia tahu kakeknya orang bangsawan, dimuliakan. Yang boleh duduk bersama kakeknya hanya Nabi Muhammad SAW. Pamannya juga. Nah itu tadi saya bilang, manfaatkan ini. Ya sekarang kan lagi pandemi COVID, mungkin jarang jumpa. Maka sarana WA dan lain-lain perlu dimanfaatkan. Misalkan kakek tolong dong telepon anaknya, ya agar dia punya ya ada suara laki-laki di kenangannya begitu. Wallahu a'lam. Baik, syukran jazakumullah khairan. Mereka jangan dibebankan pelajaran-pelajaran yang teoritis, ya
yang kebanyakan teori. Jangan. Dia praktek-praktek aja. Misalkan bab seperti ini, hafalan saja misalkan. Nah, mari menghafal bersama. Tiap pertemuan seperti itu. Atau setoran hafalan. Pelajaran berupa hafalan. Jangan terlalu banyak teori yang akan membebani, yang akan membanyak konsentrasi anak. Anak ini belum konsentrasi. Tadi ada seorang dokter bilang, 10 menit, 20 menit, ini anak nggak konsentrasi. Anak umur TK dan SD kelas 1, 10 menit, 20 menit itu udah nggak konsentrasi. Makanya ibu lihat, oh ini anak udah nggak konsentrasi. Oh boleh ke toilet dulu nak, silakan. Kasih permen, ya kasih cemilan. Udah 20 menit ya cemilan dulu. Itu guru juga harus kayak gitu. Oh ini udah 20 menit, jangan anak kelas 1 manteng 1 jam. Nggak bisa konsentrasi mereka. Ya, jadi ibu guru juga harus memahami break ya. Kelas itu di break beberapa item, di beberapa waktu. 20 menit pertama silakan istirahat. Yang mau ke toilet, yang mau cium uminya cium. Yang mau laporan, yang mau ngobrol maunya silakan. Nanti balik lagi ya, uminya kasih tahu. Ibu 20 menit lagi, tiap 20 menit ibu boleh masuk ke kelas, boleh lihat, boleh ngobrol sama anaknya. Kalau gurunya bisa siap di depan kamera, anak sama ibunya silakan ya lakukan itu. Kalau bentuk rekaman juga, anak direkam cuma 10 menit, 20 menit, anak TK terutama. Jangan lebih dari itu. Jangan sampai anak TK direkam 30 menit untuk laporan. Dia nggak sanggup dia. Ya jadi mari bijaksana dan selalu mencari ilmu. Ya silahkan baca. Saya nggak begitu ahli dalam bab ini ya dalam masalah anak-anak. Tapi saya belajar tadi dari seorang dokter. 10 menit, 20 menit kasih cemilan, kasih hadiah, menggambar apa yang dia senang. Misalkan hiburan yang masih bersifat pendidikan. Nah, setelah 20 menit kamu boleh menggambar, ya, mewarnai, begitu silakan. Nah, boleh 20 menit kamu boleh main Lego, ya, di sekitar ruangan itu. Begitu, wallahu a'lam. Ya, syukran jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Parenting pada hari ini, baik yang melalui via Zoom atau yang menyaksikan lewat live YouTube. Nah, dan mungkin di akhir ada sedikit rangkuman dari saya untuk mengingatkan kembali poin-poin yang telah diberikan oleh Ustadz, yaitu untuk kiat-kiat untuk wali murid atau santri. Yang pertama adalah niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah. Dan kedua, meningkatkan kesadaran akan kewajiban mendidik anak yang ada pada orang tua. Yang ketiga, siap bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang anak kita berada di dalamnya. Yang keempat, harus menyiapkan fasilitas dengan maksimal dengan memahami skala prioritas pembiayaan. Yang kelima, mengorbankan waktu untuk kelancaran KBM di rumah. Yang keenam, meninggalkan hal-hal yang sia-sia untuk kelancaran KBM anak. Yang ketujuh, koordinasi manajemen waktu yang efektif di rumah. Yang kedelapan, memanfaatkan fasilitas rumah atau SDM yang ada atau bekerjasama dengan tetangga terdekat untuk KBM anak-anak. Yang kesembilan, memotivasi diri dan anak dalam KBM di rumah. Yang kesepuluh, setelah berusaha maksimal dalam KBM di rumah, pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11, memahami karakter diri, karakter ibu, dan karakter setiap anak. 12, adanya reward dan punishment dalam KBM di rumah. 13, membangun komunikasi yang sehat antara wali murid dan guru. 14, istiqomah pada hal-hal yang telah kita tetapkan di atas sebelumnya. Dan yang terakhir 15, tambahan dari Ustadz, kontrol yang ketat gadget yang kita berikan kepada anak-anak kita. Dan mungkin tambahan dari kiat-kiat dari Menteri Pendidikan kita, agar kita jangan stres
ketika pelajaran jarak jauh ini, dua, membagi kelas menjadi kelompok kecil, lalu mengalokasikan waktu untuk anak yang ketinggalan pelajaran, dan fokus pada pelajaran yang terpenting saja, serta sering nyontek antar guru dalam hal-hal yang bagus. Demikian, syukran jazakumullahu khairan atas semua partisipan yang sudah hadir, yang sudah mendengarkan. Kita sampai di penghujung acara. Kita tutup dengan acara ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.